Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini Bapak akan menjelaskan tentang statistika 2 mengenai ukuran pemusatan data tunggal. Untuk mendapatkan informasi yang jelas dari sekumpulan data, selain dalam bentuk tabel, diagram, juga dalam ukuran lain yang menunjukkan ciri dari sekumpulan data yang disebut ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data terdiri dari pertama adalah mean atau rata-rata, yaitu jumlah data dibagi banyak data. Ini dirumuskan mean sama dengan rata-rata sama dengan jumlah data dibagi banyak data, dan dinotasikan rata-rata atau mean itu dengan X bar, kemudian jumlah data yaitu sigma X, dan banyak data adalah N atau X bar. Ini dibacanya X bar. Jumlah data itu berarti X1 data ke-1 ditambah data kedua ditambah data ketiga sampai data ke N sesuai dengan banyaknya N atau banyak data. Nah, ini keterangannya. X adalah rata-rata, X bar rata-rata, sigma X jumlah data, N banyak data. Contoh, hitung mean atau rata-rata dari 4, 6, 7, 2, 7, 8, 5, 4, 7, 3. Penyelesaian X bar, ini rumusnya X1 ditambah X2, X3 sampai Xn. Maka X1 atau data ke-1 adalah 4, kemudian ditambah data kedua 6, ketiga 7, dan seterusnya sampai ketiga, dijumlahkan adalah 53, dan banyaknya data dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi banyak datanya adalah 10. Nah, maka X bar sama dengan 5,3 atau rata-ratanya adalah 5,3. Selanjutnya nomor 2. Tabel di bawah ini adalah hasil ulangan. Nilai 4, frekuensinya ada 6, artinya 4 ada 6, 5 ada 10, 6 ada 4, 7 ada 12, 8 ada 8. Nah, tentukan nilai rata-ratanya. Penyelesaian. Maka untuk rata-ratanya adalah 4 kali 6 ditambah 5 kali 10 ditambah 6 kali 4 ditambah 7 kali 12 ditambah 8 kali 8. Kemudian banyak data 6 ditambah 10 ditambah 4 ditambah 12 ditambah 8. 4 kali 6 24, 5 kali 10 50, 6 kali 4 24, 7 kali 12 84, 8 kali 8 64. Ini 6 10 4 12 8. Jika dijumlahkan jadi 40. Jumlah seluruhnya adalah 244 dibagi banyak data 40, maka hasilnya adalah 6,1. Jadi rata-rata nilai ulangan adalah 6,1. Contoh yang ketiga, nilai rata-rata ulangan kelas RPL 65, jumlah siswa 35, kelas TKJ 75 siswa 75, jumlah siswa 30, kelas OTKP rata-rata 80, jumlah siswa 35,
Hitung rata-rata dari ketiga kelas tersebut. Penyelesaian. Karena dari jumlah siswa 65, rata-rata 65, jumlah siswa 35, maka 65 kali 35. Kemudian TKJ 75 kali 30, TKP 8 kali 35. Berapa jumlah siswanya? 35, 30, dan 35. Setelah dikalikan, hasilnya seluruhnya adalah 7.325, dijumlahkan 35, 30, 35 adalah 100, maka dibagi 100 menjadi 73,25. Itulah untuk menentukan rata-rata. Yang kedua adalah median. Median adalah nilai tengah dari data setelah data diurutkan. Contoh, datanya 5, 6, 8, 4, 3, 10, 7, 9. Dan yang nomor 2, 32, 34, 30, 29, 36, 33, 28, 37. Tentukan mediannya. Penyelesaian. Nah, untuk menyelesaikan median, maka data harus diurutkan dimulai dari yang terkecil atau sebaliknya. 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10. Kita hitung ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau dibagi 2, maka ke kanan 4, ke kiri 4, dan yang di tengah ini adalah mediannya, sehingga median untuk data ini adalah 6. Selanjutnya untuk nomor 2, data diurutkan. Setelah diurutkan dari mulai yang terkecil atau sebaliknya dari 37, 36 akan sama. Ini dari yang terkecil 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 37. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Banyak data 8, sehingga kita bagi 2, itu ke kanan 1, 2, 3, 4, ke kiri 1, 3, 4. Tengah-tengahnya yaitu di antara data keempat dan data kelima, maka data keempat 32 ditambah data kelima 33 dibagi 2 jadi 32,5. Nah, itu untuk ini data ganjil, ini data genap. Nah, bagaimana untuk menentukan median dari data yang jumlahnya banyak? Ini pada tabel. Apakah harus ditulis satu-satu datanya? Maka untuk menyelesaikannya menggunakan rumus ini. Jika data ganjil, maka mediannya adalah data ke n tambah 1 dibagi 2. Untuk data genap adalah data ke n per 2 ditambah n per 2 ditambah 1 dijumlahkan dibagi 2. Contoh nilai ulangan matematik. 4 ada 5, 5, 10, 6 ada 7, 7 ada 4, 8 ada 11. Tentukan mediannya, maka lihat dulu banyak data adalah 37, maka datanya adalah ganjil. Kalau data ganjil, maka menggunakan rumus yang n tambah 1 bagi 2, sehingga ini n-nya adalah 37 ditambah 1 dibagi 2 jadi 38 dibagi 2 adalah 19. Jadi data ke-19. Kita lihat data ke-19 5 ditambah 10 15 ini 22, berarti data ke-19 ada pada nilai 6, jadi mediannya adalah 6. Selanjutnya perhatikan nilai ulangan untuk 4 ada 8, 5 ada 10, 6 ada 7, 7 ada 4, 8 ada 13. Banyak datanya adalah
42, sehingga 42 adalah genap, maka menggunakan N per 2 ditambah N per 2 ditambah 1 dijumlahkan dibagi 2, sehingga data ke 42 per 2, data 42 per 2 tambah 1, 42 dibagi 2 sama dengan 21, 42 dibagi 2, 21 ditambah 1. Nah, sehingga datanya adalah data ke-21 dan data ke-22 dijumlahkan dibagi 2. Dilihat data ke-22 dan data ke-21, ini 8 ditambah 10, 18 ditambah 7, 25. Jadi data ke-21 ke-22 ada pada nilai 6, sehingga data ke-26 ke-22 6 dijumlahkan dibagi 2, maka mediannya adalah 6. Selanjutnya modus. Modus adalah suatu data yang memiliki frekuensi terbesar atau yang sering muncul. Tentukan modus dari data berikut: 6, 7, 7, 8, 9, 7, 4, 6. Ini 30, 35, 7, 8, 9, 5, 4. Maka untuk nomor 1, karena yang sering muncul adalah 7, ada 3, maka modusnya 7. Nomor 2, yaitu 50, ada 2, maka modusnya 50 dan 75. Jadi ada 2 modus yang sering munculnya, yaitu 50 dan 75. Untuk nomor 3, tidak ada yang sering muncul, maka tidak memiliki modus. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan mudah-mudahan bermanfaat sebagai referensi dalam memahami tentang statistika 2, yaitu tentang ukuran pemusatan data. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.